A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu junnatun wa ana ajzi bih." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat, sahabat Zafa yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Selaku hamba Allah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena siapa lagi yang menciptakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya yang diciptakan tentunya wajib bersyukur dalam kehidupan ini. Orang yang bersyukur kepada Allah, insya Allah hidupnya penuh dengan kenyamanan, keamanan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah terlebih lagi dalam kehidupan ini Allah akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Sahabat Zafa yang mulia, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Dalam Quran surah Fatir ayat 28, kalau nggak salah berarti benar. Yang berarti atau artinya ialah sesungguhnya dia yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu atau para ulama. Hadirin Allah muliakan, kesimpulannya dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita selaku hambanya, dan harus kita pahami bahwasanya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Sering ketika sedang memberikan tausiah-tausiah di beberapa jamaah sering kami sampaikan. Contoh misalnya seperti ini. Secara kecerdasan dia luar biasa, misalnya Profesor Dr. Kiai Haji. Misalnya namanya yang jelas bukan saya. Namanya si Anu misalnya. Ujungnya MM, MA misalnya. Atau MSc. Secara keilmuan, hadirin sahabat Zafa sekalian, orang seperti ini luar biasa. Orang yang cerdas. Orang yang menguji itu orang yang lebih cerdas daripada yang diuji. Nah, maksud saya seperti hadirin Allah muliakan sahabat Zafa. Kalau dia tidak takut kepada Allah, mohon maaf, orang yang seperti itu adalah orang yang kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kiai kami dulu, Kiai Haji Ustadz Marsudi mengatakan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Kasoi Lampung Waikanan, jemaah yang macam itu namanya kala ilmu. Itu bahasa besemah, hadirin ya Allah muliakan. Kala ilmu, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan apa yang dia pahami. Sebaliknya, orangnya biasa-biasa saja, hadirin Allah muliakan. Tidak memiliki titel apa-apa, kiai bukan, ustadz bukan. Tapi maksud saya di sini adalah hablum minallahnya baik, puasa dia lakukan, sholat dia lakukan, dengan tetangganya dia baik, kepada orang ketika bertemu berpapasan diiringi dengan senyuman. Hablum minallahnya baik, intinya hablum minan nasnya baik. Dia tidak memiliki titel apa-apa. Sesungguhnya orang yang seperti inilah orang yang
berilmu di hadapan Allah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk pengikut beliau yang senantiasa cinta dengan beliau. Cintanya bukan hanya sekedar kata, tapi diiringi dengan perbuatan yang nyata. Cinta dengan ilmu pengetahuan, lalu mengamalkan ilmu pengetahuan dengan sesungguhnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin sahabat Zapa yang saya hormati dan Allah muliakan, tema kultum kali ini kaitannya tentang konsistensi amaliyah setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin Allah muliakan, menurut hemat saya adalah biar kita istiqomah. Arti dari konsistensi itu adalah istiqomah dalam beramal. Ketika banyak beramal di bulan Ramadan ini adalah yang paling utama yang harus kita pahami, niat kita. Kita azamkan niat, karena segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Seiring apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadirin hadirat sahabat Zapa yang saya hormati dan Allah muliakan, maksud dari hadis tersebut, kalau ingin berhasil dalam suatu amal, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berazam, bertekad bulat. Amalia-amalia yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, dengan memperbanyak kuantitas amalia tersebut, dengan bertekad bulat kita lanjutkan setelah di bulan Ramadan. Berarti yang paling utama adalah niat. Yang selanjutnya, nanti ketika kita di bulan Ramadan atau setelah di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita sedang bulan Ramadan, kita lebih memperbanyak dengan amalia-amalia yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada sisa-sisa di bulan Ramadan ini, kalau kita ingin memperbanyak amalia-amalia, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudusinya, as-shaumu junnah wa ana ajzi bih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu yang memberikan semangat kepada kita untuk selalu beramal saleh secara kuantitas, ikhlas karena Allah, insya Allah berkualitas, dan kita niatkan kontinuitas nanti setelah bulan Ramadan melanjutkan amalia-amalia yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Misalnya, kalau kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Ramadan. Kalau kita banyak bersedekah di bulan Ramadan, kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Kalau kita banyak misalnya di bulan Ramadan ini misalnya memberikan ilmu pengetahuan kepada umat, kita lanjutkan ilmu pengetahuan itu kepada umat setelah di bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan amalia yang berkualitas. Sifatnya adalah kontinuitas. Hadirin Allah muliakan, kata Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amal dalla wa in qalla. Maka sesungguhnya sebaik-baik amal itu adalah terus menerus walaupun sifatnya sedikit demi sedikit. Berarti amal yang terbaik itu adalah amal yang sifatnya terus menerus, bukan yang sekali beramalan cuma sekali hanya di bulan Ramadan. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan formalitas, tapi memperbanyak kuantitas amaliyah, ikhlas karena Allah, insya Allah berkualitas. Hadirat sahabat Zapa yang saya hormati dan Allah muliakan, selanjutnya adalah kami teringat apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Apa kata ulama terdahulu? Mengatakan seperti ini, hadirat yang Allah muliakan. Kunu abadan rabbaniyin walakin la takunu abadan ramadaniyin. Jadilah kalian menjadi hamba yang berketuhanan selagi hayat masih dikandung badan. Maksudnya beramalia sedikit demi sedikit amalia yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu mumpung masih hidup sampai akhir hayat kita masing-masing. Bukan walakin natakunu abadan ramadaniyin,
Akan tetapi janganlah kalian menjadi hamba hanya di bulan Ramadan saja. Rajin puasa hanya di bulan Ramadan saja. Kan masih ada puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Puasa sunnah. Rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lanjutkan setelah di bulan Ramadan. Dan amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, karena sudah kita pahami bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua, ya. Yang dimaksud dengan pendidikan sini tentunya ada nilainya. Nilainya insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya takwanya adalah dimanapun kita berada. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun itu, kapanpun itu, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati Allah muliakan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini atau video singkat kali ini kaitannya kultum. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang berkenan. Sebenarnya kalau berbicara kultum bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Tapi ini terbatas. Alhamdulillah, yang sekali lagi terima kasih kepada tim Zapa yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi kepada sahabat Zapa sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala jusmin wala tanzur ila jusmin. Lihat apa dikatakan oleh Jusmin, jangan lihat Jusminnya. Oh ya, sebelum kami tutup perkenalan sebentar ya. Nama saya Jusmin, asli dari Lampung. Sekarang di Pagar Alam tempatnya, termasuk salah satu perwakilan dari kota Pagar Alam. Ya, selamat berjuang selagi hayat masih di kandung badan. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita bertemu di dunia ini karena Allah, dan suatu saat nanti kita akan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah pantun mengatakan, kalau ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu di Ramadan yang akan datang, insya Allah. Amin Allahumma amin. Ada sebuah pantun dari kami orang Besemah mengatakan, bekokok ayam di sekendal, timbali atau disahuti, timbali ayam di Pulau Panggong. Ame na ilo mumpung kita dang tunggal, bepisah lama di dekaurong. Maksudnya adalah kalau kita ingin menjadi orang yang baik di antara kita, ukhuwah kita baik, mumpung kita semasa kita masih hidup ini, ya, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Syukran wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.